Mezbah kudus, lambang kehadiran Allah di tengah kehidupan umat Israel yang tidak dapat dipisahkan pasca hari panen dan tabernakel. Ini dua hari besar di mana terjadinya upacara kebersamaan mereka berbondong-bondong, ribuan orang, putih-putih. Kira-kira mereka punya semangat menghadiri pesta raya ucapan syukur panen, pusatnya di Yerusalem. Jadi ketika mereka berada di suatu tempat yang tertutup, mereka bersyukur untuk apa yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara guntur, suara ledakan, awan menutupi. Tiba-tiba seorang yang dengan yang lain dapat bertatap muka dan berkata seorang terhadap lain di dalam bahasa yang berbeda. Berapa bahasa? Daerah-daerah sekitar itu. Mereka ada di satu ruangan seperti ini, di lantai 2. Satu berkata kepada yang satu dengan kata-kata ucapan syukur, tapi dalam bentuk bahasa yang berbeda. Mereka memuji, mereka tercengang, mereka kagum. Ayat yang terakhir itu, mereka tercengang-cengang, kagum. Ayat 12. Apa arti semua ini? Kita jadi bingung, kita jadi FOMO, kita termangu-mangu, kita terkejut, kita kagum, kita terpesona. Menyaksikan satu bisa bahasa dengan bahasa lain, tetapi yang satu memahami. Minimal di dalam ruangan itu kalau orang Batak tuh ada 2-3, Ambon ada 2-3, Jawa ada 2-3. Jadi ketika dia bahasa Jawa, ini orang Jawa kok bisa bahasa Batak, ini orang Batak kok bisa bahasa Jawa, termangu-mangu. Peristiwa yang terjadi saat itu dilambangkan dengan bahasa, dengan tanda lidah api di atas kepala mereka, bagaikan api yang menyala tapi orang tidak terbakar dan orang juga tidak kepanasan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hari raya Paskah itu berbicara tentang tanggal 15 ya, bulan Nisan. Dalam kitab Imamat dijelaskan itu. Saudara akan baca di dalam kitab Imamat menjelaskan tentang hari-hari raya ini. Tadi sudah dijelaskan tentang hari raya Tabernakel, para mereka mengucap syukur. Tabernakel itu juga mengingatkan tentang hal-hal yang akan terjadi sesudah peristiwa Roh Kudus, karena ada 2 kedekatan yang terjadi, berbicara tentang penyelamatan, berkat, tetapi juga ada janji dunia akan berakhir. Yom Yahweh, atau dikatakan akhir kehidupan, akhir dunia, akhir zaman. Bahwa dunia ini juga ada di tengah-tengah tantangan, tapi berkat itu juga turun, memberikan kekuatan kepada murid-murid, sehingga peristiwa yang terjadi ada 3 kelompok yang diberikan mandat khusus oleh Allah, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, tanpa mengatakan kau kelompok A, kelompok B, kelompok C. Paulus menanam, Apolos menyiram, Allah yang menumbuhkan. Tapi karya Roh Kudus ini tidak memandang itu. Sehingga dari pembacaan kita dari kitab Yoel,
dikategorikan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut anak-anak, laki dan perempuan, termasuk kelompok dewasa ada di sini. Yang kedua, kategori yang kedua, orang-orang yang mempunyai status sosial yang cukup baik, tidak mengenal dia itu kelompok apa, rohaniawan kah, pekerja gereja kah, awam kah dia, tapi Roh Kudus dijanjikan kepada mereka. Dan yang ketiga, tuan, para tuan dan hamba. Semua orang mempunyai hak yang sama di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan orang-orang tua akan mendapat mimpi, taruna-taruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 9 Yoel pasal 2. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan mencurahkan Roh Kudus pada hari ini. Padahal ini adalah nubuat, peristiwa yang belum terjadi. Kalimat pertama. Kemudian daripada itu, ayat 28, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan. Akan, itu peristiwa yang belum terjadi. Jadi ini merupakan nubuat Yoel. Akan suatu penggenapan Roh Kudus akan terjadi di hari yang akhirnya. Para bapak gereja mengklaim bahwa hari Hak Safuot tadi, karena mereka berkumpul mengucap syukur atas semua panen yang mereka alami, akhirnya ditetapkan menjadi hari turunnya atau pencurahan Roh Kudus. Diklaim gereja saat ini adalah Pentakosta. Tapi sebenarnya kalau bicara aslinya itu hari Pentakosta, karena hari mereka berkumpul tiap-tiap tahun. Di tempat itu rumah lantai 2, atau mungkin kalau sekarang tempatnya sudah cukup besar, ada Baileo, ada rumah-rumah auditorium yang besar. Mereka berkumpul sampai saat ini masih mereka lakukan. Dan di dalam ruangan itulah bahasa yang berbeda-beda, tidak api, dan mereka bernubuat satu terhadap yang lain. Jelas bahasa yang digunakan tadi sudah dibacakan. Bahasa yang dimengerti dari daerah mana? Bukan glossalia, atau bahasa yang diucapkan dengan lantang dan terus-menerus terulang, tapi tidak dipahami makna dan arti sesungguhnya. Jadi kehadiran Allah kepada para muridnya itu merata dalam 3 kategori kelompok. Ketika Allah mengaruniakan karunia khusus kepada Kristus Yesus setelah dia dibaptis, maka pribadi yang ketiga juga mengurapinya. Kepadamu aku berkenan. Apa beda lidah api dengan Roh Kudus? Ini hanya logo dan lambang. Kita berbicara juga pakai lidah semangat untuk memberitakan Injil. Tapi di atas itu ada burung. Burung yang memberikan hadirnya kekuatan dalam semangat api Injil terus menyala. Ini yang membakar kita untuk melihat bahwa peranan Roh Kudus memberikan arti kepada Yesus pun membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh itulah dia hadir dalam bentuk yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya Isa yang memberikan pengharapan bagi gereja sampai saat ini masih kuat. Peristiwa akbar yang terjadi ketika terjadi khotbah perdana
yang dilakukan oleh Petrus dalam hari pencurahan Roh Kudus saat itu. Ribuan orang sedang berkumpul di Yerusalem dan dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Karena apa? Kuasa. Petrus menggunakan bahasa yang dimengerti. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus dalam berbagai bahasa. Tapi waktu itu semua tahu. Dan Petrus sebentar dia pakai bahasa Mesopotamia. Poin yang kedua dia pakai bahasa Elam. Poin yang ketiga dia pakai bahasa Virginia, bahasa-bahasa dari wilayah tetangga, Mesir dan sekitarnya. Padahal mereka murid-murid Yesus dari mana? Dari Galilea. Bagaimana orang Galilea bisa tahu bahasa daerah lain? Roh yang memberi. Tidak ada di antara kita yang mengklaim bahwa Roh Kudus itu lebih besar di gereja Bethel Indonesia, gereja Protestan Indonesia bagian barat, gereja Pentakosta yang menggunakan nama Pentakosta. Oh, gereja kita nama kita aja Pentakosta. Berarti Roh Kudus kita di gereja kita lebih besar. Tidak demikian. Dalam 3 kategori tadi sudah dijelaskan bahwa semuanya diberikan hak. Roh Kudus bukan diminta. Roh Kudus bukan dicari. Tapi Roh Kudus adalah inisiatif Allah yang Ia turunkan kepada umatnya, kepada gerejanya untuk melakukan berita tentang karya keselamatan Allah. Bahwa dia bangkit, dia naik, dan dia datang memberikan kekuatan bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita tidak menggunakan bahasa Mesir atau bahasa Mesopotamia atau bahasa Pamfilia, oh berarti tidak abnormal. Pakai bahasa kita. Allah mengerti semua bahasa. Ingat, bahasa yang dimengerti. Petrus pun mungkin demikian. Ada yang terdengar, ada yang tidak. Tapi semua orang dari berbagai daerah berkumpul di Yerusalem. Sehingga terjadilah pertobatan. 3.000 orang bertobat. Jadi di dalam memberitakan karya keselamatan bagi dunia, saat pencurahan Roh Kudus diberikan bagi gereja, jangan khawatir bahwa saudara tidak dapat memberitakan Injil. Jangan khawatir saya pakai kalimat seperti apa. Banyak metode pekabaran Injil dilakukan oleh gereja dan kelompok-kelompok para church dan lembaga-lembaga yang lain. Tapi ingat, kalau Tuhan memakai keterbatasan saudara, maka itu akan terjadi. Kalau Roh Kudus datang, tidak ada yang dapat memblok. Hamba-hamba yang masuk dalam kategori orang yang terlendah dalam lapisan masyarakat sekalipun, Tuhan pakai untuk dapat menyampaikan sesuatu dalam kuasa Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus itu bukan suatu batasan. Hanya hamba-hamba Tuhan yang besar. Karena banyak sekali orang mengidentikan itu hamba-hamba Tuhan besar pasti diberikan kuasa Roh Kudus. Padahal kita nggak bilang begitu. Nubuat Yoel itu ratusan tahun sebelum digenapi dalam Kisah Para Rasul. Anak-anak perempuan, laki-laki, orang tua, kelompok status sosial, para majikan, para budak diberikan kuasa. Dan sekali lagi, jika Petrus berkhotbah, disitulah karya Allah terjadi dalam bentuk bahasa yang digunakan. Usia, gender, status sosial, Tuhan pakai untuk meneruskan misi bahwa Yesus bangkit, naik dan menguatkan gerejanya. Saya mulai masuk menutup ayat 30 sampai 32 saya baca. Yoel pasal 2. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap.
matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ketiga, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terbebas. Jadi ada dua kekuatan yang terjadi. Satu berbicara tentang pneumatologi, Roh Kudus. Tetapi di satu sisi berbicara tentang eskatologi, ilmu teologi tentang akhir zaman. Jadi di tengah-tengah pengharapan terhadap gereja ini, terhadap anak-anak Tuhan, dipenuhi dan berjalan di dalam roh, tapi kita juga diberikan warning, peringatan. Hati-hati, bahaya di sana sini, dosa, aib, perbuatan keji di sana sini. Ingat, hari Tuhan sudah mendekat. Karena di akhir zaman ini berbicara ketika Yesus mau datang, itu akan diberikan dengan tanda-tanda yang bermunculan gempa bumi, peperangan, perselisihan di internal suami istri, adik kakak, keluarga, pertengkaran yang dahsyat terjadi di antara negara dengan negara, Soviet, Ukraina. Sampai ada hamba Tuhan yang menafsir, bentar lagi Antikris akan muncul. Dan munculnya dari mana? Dari itu lain lagi. Bicara tentang Antikris itu lain lagi. Banyak penafsir akhir zaman ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, bukan masalah tanggal dan waktu yang seorang pun yang tahu, tetapi dia pasti datang. Karena itu berjaga-jagalah, bertobatlah, berikanlah diri, terus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, menguatkan, menuntun, dan memberikan pengharapan bahwa kita tidak seorang pun di antara kita ini yang kebal terhadap natur dunia, terhadap atmosfer dunia, alam, tidak ada. Yang perlu kita pahami bahwa roh yang dijanjikan itu sempurna. Satu, roh itu bekerja di antara kita, bukan faktor saya mau minta ukuran Roh Kudus saya berapa, karena karya Allah, inisiatif Allah itu mencurahkan dan memberi kepada anak-anak. Yang tidak kuat menjadi kuat karena Allah memberi tanggung jawab kita. Lakukanlah apa yang Allah kehendaki. Tahu di sekitar kita dunia sudah tua, dia akan segera datang. Tapi jangan mengandai-andai waktu dan takut. Kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bersama dengan Tuhan kita mau. Roh tetap bersama dengan kita. Andalkan dia dalam setiap segi aspek kehidupan kita. Kapan saja, khususnya gereja Tuhan itu pagi ini, biar kursi-kursi yang ada ini terus dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Api Injil terus menyala. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.